Selamat datang di studio kami yang mewah ini. Makasih. Silakan. Perkenalkan, nama aku Siska Ananda dan sekarang profesi aku sebagai mua. Apa tuh mua? Mua, Mua pakai A. makeup artis. Bukan makeupin artis ya, aku artisnya. Gitu. Beda nggak make up artis? Itu pengertian MUA itu sebenarnya kayak mana? Karena ada orang beranggapan MUA itu make up artis, make upin artis. Iya, kebanyakan kan orang beranggapan kalau mua itu orang yang makeupin artis, tapi yang artisnya itu ya yang periasnya, makanya disebut namanya mua. Bisa disebut seniman kan? Bisa nggak ya? Seninya kan seni Seni, seni di wajah ya. Seni rias. Bisa kayaknya. Oke, kita anggap itu seniman. Kapan pertama kali Siska mulai menjadi seorang makeup artist? Itu setelah aku selesai kuliah. Tapi sebelum kuliah itu, dari aku masih di kelas kampus, itu aku udah mulai make-upin orang. Tunggu. Kayak dulu jurusannya apa? Aku Hah? guru fisika. Jauh itu. Jauh aku banding Ini setir. nggak tahu 2 kali berita juga. Kalau guru tuh ngajarin, kalau ini dia menghiasi. Oh iya. Abang ada aja jam kuliah. Betul lah. Ada jam. Oke, berarti kuliah ya, kampus. Unsia. kawan. Unsia. Ya, terus di kampus realitas kawan. Di kampus. Nah, jadi karena aku suntuk di kampus, karena cuman masuk kampus, pulang, pulang. Jadi aku nggak ada kegiatan terlalu gimana. Jadi aku coba-coba buat makeupin keluarga pertama. Pertama tante aku yang nyuruh, coba aja Kak buka buat makeupin orang. Karena anak wisuda dulu. Mulai dari gratis, terus 50.000. Oh, jenjang karirnya panjang ya? Iya, terus 100.000. Kan waktu anak kuliah kan uang 100.000 tuh banyak kan untuk sehari. Itu udah banyak itu uang sakunya. Jadi karena aku udah tahu duit di situ, ya udah aku seriusin, aku jalanin selagi aku masih kuliah. Itu awal-awal dulu gimana cara nentuin price listnya lah? Price listnya dulu belum ada patokan berapa, tapi dulu berapa ada yang kasih aja kayak gitu. Pernah dibayar dengan makasih nggak? Ada dong. Oh, Berarti ada aku nih. Iya. Kan? beri Aku Pak. dari nol. Beri Pak. Mulai Makasih Siska. proyek thank you ya. Iya. Proyek Proyek coba lah make upin tante kayak gitu. Tante mau nih di make upin, ya udah aku make up. Itu tahun berapa tuh? Itu 2015. 2015. Berarti waktu itu memang nggak ada dasar atau sebelumnya udah pernah misalkan ikut kursus? Belum pernah ikut kursus. Memang otodidak? Ya, nonton YouTube. YouTube. Kan ada YouTube sekarang. Everything is YouTube Iya. ya. Itu kan dari awal-awal, berarti awal-awal itu 2015 dengan Siska yang memang nggak ada background makeup sama sekali. Nggak ada. Ketika makeup pernah nggak sebutnya kalau orang yang makeup apa? Klien. Pernah nggak kliennya itu dari Siskanya itu salah makeup? Pernah dong, pernah. itu kenapa? Coba jelaskan. Dari mood ya pertama, mungkin kalau dari rumah mood kita udah nggak bagus, terus sampai ke sana, kan dulu waktu masih kuliah bisa dibilang masih labil kan kita kayak gitu. Nah jadi kalau moodnya nggak bagus bisa berdampak sama hasil makeupnya kayak gitu. Kadang ada lupa naruh apa, terus kurang rapi. Kalau yang kurang rapi itu yang paling kelihatan di makeup. Pernah kena marah sama klien? Pernah dong. Tapi yang kebanyakan bukan kliennya, tapi keluarganya. Oh, gara-gara nggak puas gitu sama Bukan hasil. nggak puas sih, karena kan biasa gini, kalau misalnya klien yang nikah itu rata-rata kan kebanyakan keluarganya tuh panik ya, panik telat datang atau panik takut salah. Jadi mungkin mereka nggak sengaja buat nyalahin kita, jadi diburu-buruin, cepet dong, ini cepet sedikit nih, ini mau datang nih kayak gitu kan. Berasa ibu diri terus ya? Iya, padahal aku udah datangnya cepet gitu kan, udah on time. Padahal nikahnya tuh jam 10. Itu setengah 9 udah digrong-grong tuh sama mama ayahnya. Padahal anaknya ya kan, jangan juga. Begitu. Jadi mungkin kadang kalau kliennya kebanyakan baik-baik ya. Jadi orang tuh nggak mau jelekin muanya supaya hasil makeup
bagus. Nah, selama 5 tahun, masih ingat nggak alat pertama kali yang Siska beli untuk makeup? Alat yang pertama kali itu aku pakai alat punya sendiri. Jadi Apa? aku nggak khusus beli untuk klien. Tapi alat yang ada aku punya itu aku pakai buat makeupin klien aku yang awal-awal dulu. Seadanya gitu. Seadanya lipstick, terus foundation, terus bedak. Itu emang basic yang memang si MUA harus ada. Ya itu harus ada sih. Sebenarnya banyak ya, terlalu banyak alatnya itu. Tapi yang dasar-dasarnya dulu kan itu harus ada foundation, bedak, lipstick, terus eyeshadow, blush on, pencil alis dan lain-lain. Banyak. Ini kan berarti, Ngerti? enggak Pak. Ya aja. Kalau sekarang karena udah tahu basicnya, udah tahu tekniknya, jadi udah lebih dilengkapin alatnya. Udah lebih banyak. Udah lebih banyak. Salah satunya yang mungkin itu paling berkesan untuk Siska dari dulu pengen nggak kebeli karena mungkin mahal atau memang susah nyari barangnya, itu apa? Semua ya, karena semua alatnya itu ada yang dari lokal, ada yang dari high brand gitu. Jadi kalau kepinginnya, ditanya yang pinginnya, aku pengen pakai yang high brand semua. Itu otomatis biayanya juga. Iya, tinggi, karena ya? nggak mungkin harus kita sesuaikan sama biaya makeup yang kita kasih ke klien. Boleh tahu nggak sih sekali makeup itu berapa? Harus aku bilang. Range-nya Kan aja kita lah. udah. Ada Mbak Ipan dia mau makeup sendiri nanti kan? Iya. Jadi tukang makeup. Range-nya aja lah. Ya biar tahu aja Iya, gitu. biar tahu aja. Balik bisa ngitung-ngitung berapa gitu ya. Iya. Kalau menurut Kika, untuk tahun 2015 mungkin dulu nggak seramai sekarang kan MUA ya? Iya. MUA lagi MUA, makeup artist. Kalau sekarang itu masih susah nggak sih? Mungkin ada kawan-kawan di luar sana yang pengen jadi seorang makeup artist. Gampang-gampang susah sebenarnya ya kalau buat sekarang, karena udah rame, yang jadi mua juga udah rame, terus yang mua-mua yang muda sekarang juga udah rame gitu. Jadi kayak mendeskripsikan bahwa Ki sekarang udah tua gitu. Bisa jadi ya, aku udah tua, aku udah 25 loh, aku udah tua, aku merasa udah tua. 25 muda loh Bu. Yang tua ini berapa Bang? sebenarnya. 30? Ada. Selama 5 tahun udah jadi MUA itu nyaman gak sih Kak? Nyaman-nyaman enggak, tergantung kita yang jalani ya sekarang. Cuman bedanya kalau dulu kan aku masih ambil harga murah gitu. Terus dengan tampung aja klien yang banyak gitu walaupun harga murah. Jadi capek porsir, tenaganya tuh lebih capek gitu. Tapi kalau sekarang kan harganya juga udah lebih aku naikin. Wah, ini seru nih. Jadi, berapa tuh? Biar perusahaan aja lah yang tahu. Oh ya, range-nya mungkin? Yang apa nih untuk orang nikah? Lah, emang beda? Dan gini aja lah, Beda. dari paling rendah Iya. kita maksudnya sesuai kebutuhan aja. Kalau Paling rendah. dulu atau awal-awal 2015 itu kan aku udah ambilnya dari 50.000 sampai 100.000. Oh, budget mahasiswa. Budget mahasiswa untuk wisuda kayak gitu kan. Kalau sekarang 200.000 itu masih standar ya kalau Itu buat paling semua. paling low. Enggak, sekarang ada juga yang 100.000, tapi tergantung kualitas ya, you know lah gimana. Yes. Alisnya mereng ya, mereka nggak bisa protes 100.000 gitu. Kalau berani bayar 500.000 boleh protes ya, harus sebanding. Ya, kalau sekarang berarti? Kalau sekarang aku masih standar aja, 200.000. 200.000. Paling tinggi? Kalau mua sekarang yang paling tinggi ada yang 800.000. Itu untuk makeup sudah. Iya. Oke, kita naik kelas. Untuk yang nikahnya, untuk pengantin ya, untuk yang pengantin itu dari harga paling 800.000 sampai 4 juta. 4 juta. Itu tergantung mau ambil paket yang mana, Bu. Oh, berarti ada paket-paketnya ya? Ada Itu paket-paketnya. Mbak Juta makeup semua Kak, sama-sama baju. Baju dong. Oh, baju. Oh, sama baju. Oh, Selamat ya. Ada, selamat ya. Iya. Sama Tetap baju dah. catat terus buat nanti. Nanti simpan nomor WA-nya. Iya, hubungi aku. Itu kalau golongan di pejabat ada budget tertentu nggak? Nah, oh iya. Nah, biasa gini kalau di kalangan
misalnya di Banda Aceh ya, karena aku stay di Banda Aceh. Jadi untuk di kalangan MUA itu sama untuk ibu-ibu, mereka tuh punya MUA sendiri kayak gitu. Oh, mau pribadi gitu. Mereka punya MUA sendiri. Misalnya di kalangan ibu-ibu DPR atau istri-istrinya atau istri pejabat, mereka tuh di kalangan komunitas mereka punya MUA yang mereka kenal sendiri gitu. Dan jasanya mereka. Itu selalu mereka pakai gitu. Kalau susah sendiri ada nggak? Mana tahu yang di Ada sih 1-2, tapi aku jarang sama ibu-ibu. Oh, iya. Semoga enggak. Ibu-ibu tuh mengerikan. Kenapa? Iya, ibu-ibu tuh mengerikan. Bukannya makin tua makin santai ya? Tergantung ibu-ibunya ya, tapi kebanyakan, tapi Level. nggak semua. Ada Beberapa. juga yang baik. Kalian banyak masalah di luar makeup. Hmm. Itu kan tadi Siska bilang Siska kuliah di Sika. Iya. Usia. Itu secara langsung jadi guru kan? Hmm. Guru apa bukan? FKIP. FKIP, sarjana pendidikan. Itu jadinya ke guru tamatnya. Iya, guru. Iya kan? Heeh. Nggak ada niat untuk jadi guru gitu. Nah, Aku udah tahu kayak menanya itu. Sayang ya. Tapi ini nyambung- Sika tuh susah. ini nyambung juga Pak. Tanya dulu Pak, kuliahnya tamat apa enggak? Oh iya. Tamat ya. Aku wisuda 2018. Karena kalau wajah kayak gini nggak tambah ya rugi dong. Jadi. Bukan nggak rugi sih, aku dihapus dari kakak kalau nggak tamat bang. Sebenarnya mama aku guru juga sebenarnya, tapi kan nggak mungkin bisa langsung jadi PNS gitu, kan harus honor kita tahu lah. Ya di samping honor kan bisa itu nyelam ke make up gitu. Dirapel men gajinya, aku nggak mau. Oh iya Pak. Itu logis Pak. Itu Karena kalau honor kan paling kencang berapa? 600.000 sebulan. Itu belum minyak lagi, belum bedak aku lagi. itu berat. Belum baju aku lagi, aku jahit baju. Minyak wangi, aduh. Tapi itulah ya. Cuman orang-orang yang berjiwa besar yang mau jadi guru honorer gitu. Kalau aku berjiwa kecil, dia nggak sanggup. Tapi enggak juga sebenarnya karena udah dasarnya dia nyari duit semasa kuliah, jadi udah terbiasa. Orang kan Makasih ya, kebiasaan Bang. pegang duit itu betul kan? Iya, Orang benar. kebiasaan pegang duit itu jadinya nggak usah jauh-jauh lah, ini di depan ya. Kebiasaan ngitung duit bos. Nah, Jadi waktu enakan kena ya. uang kecil tuh nggak terasa Iya. lagi tamparannya gitu ya. 1.000 pun satu Astagfirullah. hari nyata di depan mata. Kalau kayak saya tadi 3 bulan baru dapat 600.000. Jadi sama 2 bulan Selama kuliah kita habis Nombok lah ya. Iya. apalagi kita dapat uang. Lu ingat udah ya up. Kita kan udah nganggap Kay ini sebagai seorang yang profesional karena Amin aja. Kay sudah menjadikan makeup artist itu sebagai profesi. Hmm. Menurut Kay nih, mana yang lebih penting untuk jadi UI ya? Ilmu dulu atau alat dulu? Ilmu dulu atau alat dulu. Yes. Nah, menurut aku itu sebandingnya. Kalau nggak ada ilmu, kayak mana kita membeli alat, tahu dari mana gitu. Kan nggak mungkin kita makeup orang kita beli kompor kan. Gitu. Kan kalau kita udah tahu ilmunya, oh makeup perlunya kuas, perlunya bedak gitu, perlunya lipstick. Ya udah kita beli gitu alatnya. Jadi kalau nggak ada ilmu, gimana kita membeli alatnya? Tapi kompor bisa makeup juga Pak. Arabnya. Kita memang minyaknya nggak bisa juga. kita memang undang ibu ibu ya. Harus balance. Karena kan mungkin banyak orang di luar sana yang nggak pengen jadi makeup artist, mungkin dia pengen suka sama tata rias gitu kan, tapi nggak punya modalnya. Ada juga orang yang pengen jadi tata rias, dia punya alatnya tapi dia nggak punya ilmunya gitu. Jadi simpang siur, aku harus ngelakuin yang mana dulu nih gitu. Oke. Nah jadi menurut aku nggak mungkin ya seorang makeup artist kalau dia nggak bisa makeup. Paling enggak dia suka makeupin diri dia sendiri, baru dia mau mencoba buat jalan profesi itu. Kalau memang dia nggak pernah makeup sama sekali atau dia pengen buat jadi MUA, menurut aku privat aja, ikut privat langsung. Oh, itu kursus gitu. Kursus. Kayak menyediakan kursus kan? Oh, aku menyediakan Oh kursus. iya, langsung promosi dia Pak. Langsung hubungi Siska Ananda Makeup. Gak apa-apa Pak, itu kan biar nyambung juga sama profesinya. Iya. Dia sebenarnya jadi gurunya bukan fisika tapi guru make up. Kita semuanya harus ada feedback di sini. Iya. kan? Dia Dia kamu ada pakai rumus nggak? Nggak ada bang. Tapi Kalau fisika pakai roll bang, ini nggak ada.
menurut Kay tren make up itu ada nggak sih? Ada, pasti ada. Setiap tahunnya tren makeup itu berubah. Dari 2015 sampai ke sini itu pasti berubah makeup. Salah satunya apa? Di mata, yang paling kelihatan itu kalau makeup di matanya. Apa tuh? Dari warnanya, terus teknik gambarnya di alis. Kalau dulu kan alis peta langsung kayak gitu kan bentuknya. Bumbu jadinya. Langsung peta. Kalau sekarang tuh ada yang namanya alis serat, ada yang namanya alis macam-macam lah kayak gitu. Pokoknya dari dulu sampai sekarang itu model makeupnya itu berubah. Dulu kalau enggak ini merah nih di mata, di pipi, di bibir itu pulang pen. Apalagi mama kok gitu warnanya, kok pucat kali, dia tuh nggak tahu itu warna nude kayak gitu. Nah, apalagi itu Bang, kita nggak ngerti nih. Nggak tahu Pak. Gitulah istilahnya, maksudnya kan ibu-ibu yang dulu kan ngerti kalau makeup itu warnanya yang cerah-cerah. Kalau sekarang kan banyak warna yang baru, ada warna nude, ada warna sunset, ada warna peach, jadi dia warnanya lebih ke soft. Kalau sekarang kliennya Siska lah, itu dominannya pilihannya ke tren yang mana? Mereka banyak soft and soft. Kalau ke aku banyak soft and soft. Tapi kalau misal kita kondisikan, kalau buat acara resepsi pernikahan itu kan pakai baju adat Aceh. Jadi kita harus lebih detail, harus lebih bukan minor sih, warnanya harus lebih berani. Ada gini, maksudnya contoh tadi yang pakaian adat ya, yang nikah. Untuk make upnya warna itu kan pasti ada warna-warna, misalnya kayak alis, lipstick apa segala macam kan. Disesuaikan nggak dengan warna bajunya? Itu tergantung selera muanya. Ada yang disamaratakan gitu, dari makeup wisuda sampai resepsi itu disamakan. Gitu. Oh sama modelnya gitu? Maksudnya sama trennya? Gitu, sama warnanya. Tapi ada juga mua yang dia bedain. Kalau makeup wisuda ya udah soft aja sekedarnya gitu. Terus ada juga yang kalau aku untuk makeup akad nikah itu aku lebih ke soft warna lipstiknya gitu. Tapi kalau makeup resepsi wajib marun. Marun, hidung marun. Merah, Jadi selama ini oke lah, kita tadi udah ngobrolin orang ya. Pribadi Kay sendiri nih, Kay suka makeup nggak sih? Aku nggak suka makeup untuk muka sendiri. Tapi banyak sih Mbak yang kayak gitu. Banyak. Dia suka make upin orang, Tapi dia nggak suka, nggak mau. Nggak kan? Karena ada beberapa orang gini, dia nggak suka pakai make up, tapi gimana ya? Tapi pakai make up, make up. Iya. Kayak pribadi yang kayak gitu nggak sih? Atau Aku gitu. kemana-mana harus pakai make up gitu? Enggak, kalau aku udah lipstick aja, udah tabur aja sama shading sedikit itu udah oke. Enggak suka yang makeup harus pakai alis. Udah capek ya makeupin orang, jangan capek sama diri sendiri. Betul. Oke lah, selama 5 tahun Kay jadi seorang makeup artist. Itu ada nggak sih keinginan atau hal-hal yang memang belum dicapai di dunia makeup ya? Banyak. Apa tuh salah satunya? Salah satunya aku pengen punya galeri sendiri. Karena kan Emang sekarang masih makeup di artist rumah. ada galeri? Ada. Untuk ruangan makeup, untuk kayak tempat gitu. Ya. Sama kayak butik nggak sih? Sama. Bedanya apa Mas? Bedanya kalau butik kan lebih banyak barang yang dijual. Kalau galeri itu banyak barang, baju-baju yang tuh disewain. Jadi kalau butik datang ke situ gitu. Berarti alat-alat makeup juga gitu. Alat makeup udah pasti lengkap. Cuman ini ruangan khusus yang memang khusus orang datang khusus ke makeup. Jadi kalau orang mau untuk makeup tuh udah tahu tempatnya di situ. Oh, gitu. Kayak workspace aja kita taruh di situ ya. Iya. Kalau ada yang minta visit, aku datang ke rumah. Biasanya yang minta visit itu untuk acara apa? Kebanyakan wedding. Kalau yang Siska nyuruh datang ke rumah? Anak wisuda. Oh, biar lebih gampang ya? Iya, karena kalau udah rame kan nggak mungkin aku menyebar gitu. Jadi suruh aja datang ke rumah. Instagram itu berpengaruh nggak dengan pekerjaan Kay saat ini? Sangat berpengaruh. Kalau Instagram sekarang apalagi kan 2020 udah pasti orang semua pakai sosial media. Siapa yang nggak pakai sosial media gitu ya kan?
Nah jadi sosial media itu kita pakai buat promosi pastinya. Jadi kayak menjadikan Instagram itu media kayak berjualan. Ya, jadi Instagram itu untuk sekarang satu-satunya media yang aku pakai buat aku promosi ke klien-klien buat makeup aku. Selain dari mulut ke mulut ya. Oh ya juga ya. Kalau sekarang selama COVID ini? Selama COVID ini kemarin ya, yang waktu lockdown itu memang nol besar guys. Nah, berapa lama nggak makeup? 2 bulan. 2 bulan 2 bulan aku kosong cuy. Yang dari bulan itu udah rame yang booking langsung serentak cancel. Nah itu kalau udah booking gimana? Karena kan itu memang udah musibah ya kan, nggak mungkin kita paksakan juga. Ya, udah musibah jadi kita bersama. Ya udah, jadi yang udah panjar itu aku balikin gitu, kecuali mereka cancelnya masalah dari mereka sendiri. Ini kan kita sama-sama masalahnya. Berarti ada perjanjian ya sebelum kerja ada perjanjian ya. Kalau dia booking bayar, kalau tiba-tiba dia cancel dari pihak dia, ya udah panjarnya hangus. Karena ini memang se-Indonesia Raya lockdown, ya udah. Kalau sekarang masih membangun lagi. Berusaha lagi ya. Tapi ada ya. Ada. Bulan ini udah berapa? Jangan. Itu ada agendanya kan? Sepi cuy. Iya sepi. Ya tapi nggak sesepi waktu COVID kemarin. Udah lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Kak, misalkan kalau ada orang nanya nih, Bang, saya pengen make up sama Siska, gimana caranya? Oh langsung aja, silahkan. Ya silahkan buka aja Instagramnya Siska Ananda Makeup. Nanti di situ. Dan nanti di situ ada nomor yang bisa dihubungi di bio Instagram aku. Oke. Murah, silahkan. Murah meriah. Kita tahu di sini Kia udah menikah, Kia sudah berumah tangga. Iya. Itu berdampak nggak sih untuk pekerjaan ini? Berdampak. Nah jadi setelah aku menikah, yang berdampak ya sama aku itu sekarang pekerjaan aku jadi lebih mudah. Ya. Lebih mudah? Iya lebih mudah. Berarti suaminya setuju? Iya, jadi suami aku tuh sangat mendukung pekerjaan aku. Jadi kan biasanya tuh kalau dulu atau masih melajang, kalau aku keluar subuh-subuh tuh kan harus berangkat jam 2, jam 3 buat ke rumah pengantinnya. Kalau sekarang aku udah ada yang anterin. Barama, naikkan uang jajannya. Duit bulanan ya, duit belanja. Jadi nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Karena kan beberapa orang ketika dia sudah menikah, pekerjaannya itu bukan dihalangi sebenarnya. Kamu jangan kerja lagi, biar aku aja yang kerja, kamu di rumah aja gitu. Oh itu udah ada kontrak sebelum nikah ya. Jadi sebelum nikah itu udah kita bahas, dulu. Ngomongin jam terbang nih. Dari 2015 sampai 2020. Sampai 2020 paling jauh tadi kan ada ceritanya visit sama memang di rumah gitu kan. Ya. Visit paling jauh itu kemana? Ke Medan. Wah. Hai. Kampung abang ya? Ya itu ke Medan juga karena teman aku yang nikah. Jadi karena teman aku yang nikah, aku bilang Medan tuh jauh kali, bukan di Medan ini juga, itu di Siantarnya. Dan itu tuh di kaki gunung, men, jauh kali. Jauh lah. Dari Medan tuh sekitar 3 jam lagi. Itu dibayarkah atau Bayar akomodasinya tetap berarti di luar. hitungannya udah kerja. Nah, kalau project banking udah beda lagi. Bahan-bahan makeup itu kan ada bedah. Bahan pikiran masa. Ya. Tepung itu kan kayak bedah. Aman. Itu abang kan nggak tahu nih makeup kayak gimana. Itu ada tanggal expired nggak? Ada lah. Pernah nggak ada barang yang nggak terpakai sampai expired? Enggak pernah. Palingan bukan nggak terpakai, tapi belum habis. Atau kepake tapi udah expired. Nggak pernah. Mana tahu ya kan. Tapi kan di sini memancing suasana. Iya, aku panas karena Kami tidak dia tak terlupakan. Lucu lah itu. Pernah. Jika datang dia tidur. Bukan. Tapi aku dosa kalau aku bilang. Ya udah namanya nggak aku sebut ya. Nah jadi
ada pengantin ya, jadi dia resepsi. Oke, resepsi dia buat acaranya itu di rumah makan. Rumah makannya itu terbuka gitu. Jadi salah satu rumah makan. Salah satu rumah makan. Nah, terus aku tanya, jadi ruang makannya ini di mana? Rupanya tuh cuman ditaruh setelah pakai kain gitu. Bayangin berkuah-kuahnya gimana. Panasnya di situ luar biasa. Nah, terus kan waktu mau pasang sunting, kan otomatis pakai rambutnya gitu kan, kita sisir rambutnya, kita ikat. Terus dia tiba-tiba bilang gini, "Kak, maaf ya sebelumnya." "Kenapa?" Terus katanya kan, "Adek nggak keramas seminggu," katanya. "Terus adek udah 2 hari nggak mandi." Dia 2 hari nggak mandi. Orang kan biasanya kalau mau nikah tuh lumuran gitu ya kan. Apalah perawatan. Ini dia 2 hari nggak mandi. Terus aku tanya, "Kenapa nggak mandi nggak 2 hari?" Katanya, "Iya Kak, karena kata Mama kalau mandi nanti turun hujan." Ya udahlah, rambutnya gitu berminyak-minyak. Ya udah, aku tuh sisirnya sama Tari, istrinya Awin, karena aku pikir sama dia, "Tara, gimana rambutnya?" gitu udah gak enak. Cepet gitu, sisir terus gitu. Itu 1 di antara 1000 kita temuin. Jarang ya? Jarang. Tapi jangan juga sempat nanti kesinggung yang ada ya. Iya. Oke lah. Oke lah, capek aku ketawa. Mana tahu ada undang-undang yang mau tanya. Oh, dia dari aku ingusan sampai sekarang udah tahu, jadi nggak perlu tanya lagi. Oh, dari kecil? Udah tunangan. Jangan. Bentar lagi. Nah ya. Siska pun dalam hati Alah. Kalau dia tuh nggak tengok. Lagi kan? Baik-baik ada yang mau ditanya lagi. Ya udah. Udah aja, Bang. Apa gua mau tanya? Udah aja. Masih untuk yang nonton nanti, misalkan dia mau mulai belajar make up. Pesan lah untuk kawan yang pengen Pesan baru orang mulai yang belajar make up. Untuk yang mulai makeup. Mau mulai. Pesan buat kawan-kawan yang mau mulai usaha di dunia makeup. Yang pertama mungkin harus kuatin mental ya, karena kita hadapi kan orang manusia gitu. Terus ya semangat terus buat belajar. Kalau misalnya nggak ada modal, bisa belajar di YouTube, kan sekarang YouTube ada. Kalau nggak ada alat, pakai aja dulu alat-alat yang ada di rumah. Ntar ada duit sedikit-sedikit, kita kumpulin sedikit-sedikit barangnya gitu. Karena kan nggak mungkin orang dari nol bisa langsung Plus gitu ya. langsung ada ya gitu. Yang penting mau berusaha. Makasih banyak Siska. Terima dulu. Thank you udah datang, udah mampir di sini. Mudah-mudahan Thank sukses you terus. udah undang aku ya. Iya. Karena gratis. Aku udah kasih tuh rekening sama dia tadi. Sama dia ya, udah aku kasih. Thank you Siska, mudah-mudahan kedepannya jobnya makin banyak. makin Amin, lancar. amin. Jangan lupa follow aku Siska Ananda Makeup. Cepat diberikan buah hati. Amin. Amin. Thank you udah datang kemari ya.